Bismillah, Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel kita Jelajah Hong Kong. Conduit Road yang terletak di kawasan mid-level Hong Kong adalah salah satu alamat paling eksklusif dan didambakan di kota ini. Ini adalah tempat di mana kehidupan kota yang dinamis berpadu dengan ketenangan perumahan kelas atas, menawarkan pemandangan cakrawala kota dan pelabuhan Victoria yang menakjubkan. Conduit Road berada di lereng bukit di atas distrik sentral, tepat di bawah The Peak. Topografinya yang berbukit menciptakan pemandangan yang dramatis dengan bangunan-bangunan tinggi modern yang menjulang di tengah-tengah landscape yang hijau. Kawasan ini didominasi oleh hunian bertingkat tinggi yang mewah atau pencakar langit yang menjadi rumah bagi para ekspatriat, profesional, dan keluarga kaya. Apartemen di sini dikenal sangat luas menurut standar Hong Kong dan menawarkan fasilitas premium seperti keamanan 24 jam, kolam renang, dan gym pribadi. Seperti yang Anda lihat, seperti yang Anda saksikan dan abadikan, arsitektur di sini modern dan mengesankan. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah 39 Conduit Road yang pernah menjadi berita utama karena memecahkan rekor harga properti mewah di Asia satu dekade lalu. Bangunan-bangunan ini dirancang untuk memaksimalkan pemandangan spektakuler dan kenyamanan penghuninya. Nama Conduit Road atau Jalan Saluran Air berasal dari fakta bahwa jalan ini dulunya dibangun untuk memudahkan akses pemeliharaan saluran air atau aqueduct yang menyediakan pasokan air penting ke area di bawahnya. Meskipun lokasinya di lereng bukit, akses transportasi sangat efisien, terutama berkat sistem Central Mid-Level Escalator dan Walkway yang terkenal di dunia. Eskalator ruang-ruangan terpanjang di dunia ini menghubungkan mid-level dengan sentral, menjadikannya ikon wisata dan jalur komuter vital bagi ribuan orang setiap hari. Berbeda dengan distrik sentral di bawahnya yang selalu ramai, mid-level menawarkan suasana yang lebih tenang dan santai. Penghuni dapat menikmati akses mudah ke alam dengan beberapa taman dan jalur alam seperti Hong Kong Park dan Long Fusan Country Park berada di dekatnya. Nah, di sini sangat mudah sekali guys jika seseorang ingin bepergian tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Mereka tinggal keluar rumah, kurang lebih 5 menit mereka sudah bisa berjumpa dengan jalan raya. Tinggal menunggu 10 hingga 15 menit minibus akan datang. Seperti yang kamu lihat guys, di situ tampak nomor minibus hijau dengan nomor 45A dan 45S. Keduanya merupakan minibus hijau yang hanya mengantarkan penumpang dari Jalan Conduit hingga Pasar Basah Saying Pun melalui Jalan Robinson, kemudian kembali lagi ke Jalan Conduit. Entah apa jadinya guys jika seluruh penduduk lokal menggunakan kendaraan pribadi semua. Karena guys, di sini itu sudah hal yang biasa atau umum jika beranggota keluarga memiliki lebih dari 4 mobil mewah. Tetapi umumnya guys, jika penduduk lokal bekerja di sektor pemerintah atau pusat perbisnisan yang ada di sentral, mereka umumnya cukup berjalan kaki memanfaatkan mid-level central escalator dengan lama perjalanan kurang lebih 15 menit. Saat berada di eskalator pun umumnya mereka lebih senang sambil berjalan, sehingga bisa mempercepat laju perjalanan. Artinya, lama perjalanan yang seharusnya 15 menit bisa ditempuh dengan 5 hingga 7 menit saja. Untuk pesan taksi pun di sini sudah ada di ujung jari guys. Artinya, dengan menghubungi taksi secara online, dalam hitungan menit pun taksi bisa berada di depan mata. Untuk memesan taksi online atau layanan ride hailing di mid-level Hong Kong, Anda dapat menggunakan beberapa aplikasi populer. Waktu tunggu yang dibutuhkan bervariasi, tergantung pada waktu pemesanan, jam sibuk atau tidak, dan kondisi cuaca. Tetapi biasanya berkisar antara 5 hingga 15 menit. Tempat memesannya atau aplikasi yang digunakan adalah 1. Uber. Uber beroperasi di Hong Kong dan menyediakan opsi Uber Taxi atau taksi biasa bermeter dan layanan mobil pribadi lainnya seperti Uber X. Aplikasi Uber mudah digunakan.
Anda cukup memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan, lalu memilih jenis kendaraan. Kedua, Hong Kong Taxi. Ini adalah salah satu aplikasi taksi lokal yang paling populer dan memiliki tingkat keberhasilan pemesanan yang tinggi. Aplikasi ini menghubungkan Anda langsung dengan pengemudi taksi lokal. Ketiga, Shincab. Aplikasi ini menawarkan pemesanan taksi dan layanan premium. Anda dapat memesan melalui aplikasi seluler atau situs web mereka. Keempat, aplikasi taksi lokal lainnya. Ada juga aplikasi lain seperti Fly Taxi, Go Taxi, dan One Taxi yang bisa Anda coba. Beberapa di antaranya mungkin menawarkan diskon tarif. Estimasi waktu tunggu. Waktu tunggu bisa sangat bervariasi. Pertama, kondisi normal atau lancar. Pada sebagian besar waktu, Anda bisa mendapatkan taksi dalam waktu 5 hingga 10 menit. Pada saat jam sibuk, pagi atau sore, selama jam sibuk kerja atau saat kondisi cuaca buruk, misalnya hujan lebat, waktu tunggu bisa lebih lama, terkadang mencapai 15 hingga 20 menit atau bahkan lebih karena permintaan sangat tinggi. Pengemudi taksi mungkin lebih sulit ditemukan pada waktu-waktu ini. Tips tambahan. 1. Pilih titik penjemputan yang jelas. Mid-level memiliki banyak jalan kecil dan lokasi rumit di lereng bukit. Memilih titik penjemputan yang mudah diakses dan jelas, misalnya di depan lobi gedung utama atau di persimpangan jalan yang dikenal, akan membantu pengemudi menemukan Anda lebih cepat. Kedua, beberapa aplikasi taksi lokal mungkin mengenakan biaya tambahan kecil sekitar kurang lebih 5 Hong Kong dolar untuk pemesanan melalui telepon atau aplikasi. Ketiga, untuk konfirmasi detail. Setelah Anda memesan, pastikan untuk memeriksa detail kendaraan dan plat nomor yang ditampilkan di aplikasi sebelum naik ke taksi. Secara keseluruhan, memesan taksi online di mid-level sangat memungkinkan dan efisien, asalkan Anda menggunakan aplikasi yang tepat. Di sini guys, anjing merupakan binatang piaraan yang sangat disukai. Mulai anjing-anjing yang lucu, yang besarnya seperti boneka yang bisa digendong oleh anak umur 7 tahun, hingga jenis anjing yang besar. Untuk memeliharanya pun guys, di sini harus mendapatkan izin atau sertifikat dari pemerintah dengan melakukan pendaftaran ke tempat-tempat yang telah ditunjuk. Mendapatkan izin untuk memelihara anjing atau hewan kesayangan lainnya di Hong Kong sebenarnya cukup terstruktur dan wajib secara hukum. Pemerintah Hong Kong melalui Agriculture, Fisheries and Conservation Department atau AFCD mengharuskan semua anjing atau binatang piaraan lainnya yang berusia 5 bulan atau lebih untuk didaftarkan dan dilisensikan. Berikut adalah langkah-langkah detail cara mendapatkan lisensi anjing di Hong Kong. Prosedur mendapatkan izin atau lisensi anjing. Proses perizinan ini terintegrasi dengan vaksinasi anti-rabies dan pemasangan microchip. 1. Persyaratan utama. Semua anjing berusia 5 bulan atau lebih wajib dilisensikan. Anjing berusia 3 bulan atau lebih dapat mulai dilisensikan. Anjing Anda harus divaksinasi terhadap rabies. Lisensi anjing berlaku selama 3 tahun dan vaksinasi rabies harus diulang serta lisensi diperbaharui setiap 3 tahun. Anjing Anda akan dipasang microchip atau transponder AVID atau ISO untuk identifikasi. Jika anjing Anda sudah memiliki microchip ISO yang valid, mungkin tidak perlu dipasang ulang. Pada saat Anda memiliki anjing, usia Anda harus minimal 16 tahun untuk mengajukan permohonan lisensi anjing. 4. Mengurus izin. Anda bisa mendapatkan lisensi anjing di beberapa lokasi. 1. Pusat Manajemen Hewan atau AMC atau AFCD. Ini adalah pusat utama pemerintah untuk urusan hewan. Anda bisa membawa anjing Anda ke salah satu dari 4 lokasi, yaitu To Kwa Wan, Sa Tin, Sheung Sai, dan Pok Fulam. Kedua, Pusat Inokulasi Anjing AFCD. Tempat khusus untuk vaksinasi dan perizinan. 3. Klinik hewan swasta terdaftar. Banyak klinik hewan swasta yang berwenang untuk melakukan vaksinasi dan mengeluarkan lisensi anjing atas nama AFCD. Keempat,
SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Pusat SPCA juga menyediakan layanan ini. 3. Untuk proses pendaftaran, Anda perlu membawa anjing Anda secara fisik ke salah satu pusat di atas. Kedua, siapkan dokumen. Bawa kartu identitas Hong Kong Anda. Ketiga, prosedur medis. Dokter hewan akan memvaksinasi anjing Anda terhadap rabies dan memasang microchip jika diperlukan. Keempat, penerbitan lisensi. Setelah prosedur selesai dan biaya dibayar, Anda akan menerima lisensi anjing berupa kertas berukuran A4 dan tag kalung anjing. 5. Jika Anda tinggal di perumahan umum atau public housing yang disubsidi, ada aturan tambahan dan pembatasan jenis ukuran anjing yang bisa dipelihara. Pastikan Anda memeriksa peraturan perumahan Anda terlebih dahulu. 4. Kewajiban tambahan pemilik, diantaranya perubahan data. Jika Anda pindah alamat atau anjing berpindah kepemilikan, Anda wajib memberitahu AFCD secara tertulis dalam waktu 5 hari. 2. Kendali anjing. Di tempat umum, anjing Anda harus selalu diikat dengan tali. Ketiga, menjaga kebersihan. Anda wajib membersihkan kotoran anjing di tempat umum. Melanggar peraturan ini, seperti memelihara anjing tanpa lisensi, dapat dikenakan denda hingga 10.000 Hong Kong dollar. Teman-teman, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.